Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ane Puspita Andayani dengan NIM 1914326. Yang kedua ada Ajri Putri Matmawati dengan NIM 1914313. Yang ketiga ada Yati Ruciati Maulani dengan NIM 1914310. Dan saya sendiri Susi Hasanah dengan NIM 1914331. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang program pensiun dan dana pensiun. Adapun materi pembahasannya itu mencakup 5 poin. Ada pengertian program pensiun, jenis-jenis program pensiun, pengertian dana pensiun dan pemilahannya, dana pensiun di Indonesia beserta aturan yang melandasinya, dan program pensiun di beberapa negara lain. Adapun pengertian program pensiun yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Program pensiun ini adalah suatu perjanjian oleh karyawan atau penerima pensiun dengan pemberian kerja atas jasa-jasa yang telah diberikan selama ia bekerja. Program pensiun ini dikelola oleh suatu entitas lain daripada perusahaan tersebut, yakni yang disebut dengan Yayasan Dana Pensiun atau yang kini berkembang disebut dengan Perusahaan Dana Pensiun. Untuk jenis-jenis program pensiun akan disampaikan oleh Ane Puspita Andayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ane Puspita Andayani dengan NIM 1914326. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kedua mengenai jenis-jenis program pensiun. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau biasa disebut dengan PPMP. Merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita. Besarnya iuran pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dengan kata lain, PPMP besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun. Bisa dilihat pada gambar di samping. Berikut keterangan siklus pengelolaan dana dengan skema PPMP. Yang pertama, pendiri atau pemberi kerja dan atau peserta membayar iuran normal dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Namun, bila kekayaan bersih dana pensiun lebih rendah dari kewajiban aktuaria, maka pendiri atau pemberi kerja harus menambah iuran agar kekayaan bersih minimal sama dengan kewajiban aktuaria dengan cara membayar iuran tambahan. Dan untuk nomor 2 dan ketiga, kekayaan program pensiun harus diinvestasikan dan hasil investasinya setelah dikurangi dengan berbagai biaya-biaya yang ada, baik biaya investasi maupun biaya operasional, maka akan menambah kekayaan program pensiun tersebut. Untuk nomor keempat, manfaat pensiun dibayarkan sesuai dengan yang telah diatur dan diperjanjikan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan program pensiun manfaat pasti. Antara lain, untuk poin A yaitu kelebihannya. Yang pertama, besar manfaat pensiun, mudah dihitung. Yang kedua, lebih memberikan kepastian kepada peserta. Dan yang ketiga, lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja masa lalu. Untuk poin B, kekurangannya, yaitu yang pertama, beban biaya mudah berfluktuasi. Dan yang terakhir, nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah untuk ditentukan. Untuk jenis program pensiun yang kedua adalah program pensiun iuran pasti atau biasa disebut dengan PPIP. Jadi, besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Jadi, sifatnya mirip tabungan.
namun memiliki kelebihan fasilitas penundaan pajak dari pemerintah. Besar iuran dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Bisa dilihat pada gambar di samping. Berikut keterangan siklus pengelolaan dana dengan skema PPIP. Yang pertama, pemberi kerja dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Tanggung jawab pemberi kerja selesai dengan membayar iuran. Peserta memiliki buku catatan tentang iuran. Aset program pensiun terdiri dari total aset dikurangi dengan biaya-biaya operasional, dan sisanya adalah iuran untuk peserta dan hasil pengembangannya yang didistribusikan kepada rekening peserta secara proporsional. Untuk poin kedua dan poin ketiga yaitu iuran yang masuk kemudian akan diinvestasikan. Hasil investasinya harus dikembalikan ke program pensiun setelah dikurangi dengan berbagai biaya, yaitu diantaranya biaya operasional. Kemudian dicatatkan ke rekening masing-masing peserta secara proporsional. Untuk poin yang keempat, yaitu manfaat pensiun dibayar sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya setelah dikurangi dengan biaya operasional secara proporsional. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan program pensiun iuran pasti. Antara lain, untuk poin A kelebihannya. Yang pertama, beban biaya stabil dan mudah diperkirakan. Yang kedua, nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan. Dan poin ketiga, risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Untuk kekurangannya, yang pertama, besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan. Dan yang kedua, lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Perkenalkan, nama saya Azri Putri Matmawati dengan NIM 1914313 dari jurusan Asuransi Syariah semester 5 kelas A. Nah, dana pensiun menurut Skut dalam Nur Hasanah tahun 2012 adalah lembaga keuangan yang mengontrol aset dan pendapatan yang disalurkan kepada para pekerja apabila mereka pensiun dari pekerjaannya. Nah, kemudian ada pengertian dana pensiun menurut Abdul Qadir Muhammad dan Rita Muniarti tahun 2000 bahwa dana pensiun adalah yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta apabila mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Kemudian ada pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, kemudian ada pemilahan dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, untuk yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. Nah, untuk yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun imbalan bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau asuransi yang bersangkutan. Nah, dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menyelenggarakan program pensiun iuran pasti sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu dana pensiun di Indonesia beserta aturan yang melandasinya. Di Indonesia, program pensiun bersifat sukarela,
Hingga 20 tahun setelah terbitnya Undang-Undang Dana Pensiun, jumlah pekerja yang tercatat memiliki program pensiun di Indonesia baru sekitar 5% dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUM di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam penguasaannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. TASPEN yaitu Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam program pensiun swasta dan pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang disponsori pemilik usaha, yang ditanggung-jawabi oleh Departemen Keuangan. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997. Dan Asbari, dana pensiun Angkatan Bersenjata berada di bawah Departemen Pertahanan. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977. Dasar hukum lembaga dana pensiun di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Undang-undang ini merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya, yaitu walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Selanjutnya yaitu program pensiun di beberapa negara lain. Di beberapa negara lain, program pensiun ada yang bersifat wajib dan ada yang tidak, seperti contohnya di negara maju. Seperti di Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Di negara tersebut, program pensiun bersifat sukarela. Meski demikian, di negara tersebut, program pensiun merupakan program tambahan selain dari program wajib yang sebelumnya telah disediakan oleh negara. Selain itu, keberadaan industri dana pensiun di negara-negara tersebut telah berlangsung cukup lama. Dana pensiun di negara-negara tersebut memiliki peran sangat penting dalam perekonomian di negara tersebut. Berbeda dengan Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat yang memiliki kebijakan dana pensiun sukarela. Di negara Malaysia dan Singapura, program pensiun bersifat wajib. Di negara-negara tersebut, program pensiun adalah program nasional, di mana perusahaan dari dan pekerja diwajibkan untuk mengiur setiap bulannya dengan besaran iuran yang telah ditentukan. Sebagai contoh di Singapura, pekerja diwajibkan mengiur sebesar 20% dari gaji yang telah diterima. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.